di depan persidangan, dan artinya ini adalah bukti ya bahwa asli sama palsu itu jelas betul kelihatan. Kami mohon maaf kepada audien dimanapun Anda berada, pengadilan mampunya hanya menyediakan TV. Ya. Malah kita ini saja. Karena sebenarnya keterangan beliau itu yang paling bermanfaat adalah untuk hakim. Betul. Meyakinkan apakah proses persidangan ini bukti-bukti yang disajikan tergugat. Jadi yang namanya stempel itu harusnya foto dulu, baru stempel. Sehingga di sininya ada yang namanya lintasannya. Lintas ya. Ini contoh yang namanya ijazah yang 99,9% palsu ini. Ya. 99,9% palsu. Mas disepil mas, ini panjenengan kan di hadapan wartawan, Ya. YouTuber. Meskipun nanti ada juga penjelasannya. Ya. Tapi sepil dikit aja mas. Ya sepil dikit apa? Ijazah UGM yang asli satu, ukurannya adalah A3. Minimal yang asli mas. Ini, seperti ini. Punyanya sekabungan di sana Mas Bambang. Ya. Mas Bambang Jadi Jarto. dengan izin adik dari beliau, adik dari almarhum, ya Pak Rujito yang pernah memberikan kesaksian juga di sini, saya bawakan ini scan aslinya. Jadi scan asli itu apa? Kalau ijazah asli UGM itu adalah ukurannya A3 besar. Ketika di ukuran A3 dikecilkan jadi A4, itu semua proporsional. Lebarnya juga berkurang, panjangnya juga berkurang. Dan meskipun dikecilkan, tetap inti dari ijazah itu selain semua ada jadi foto, lihat betul ya, lintasan stempelnya. Ini ada lintasan stempel itu, ada capnya stempel itu persis di atas foto. Jadi foto dulu ditempel baru dicap, bukan cap dulu baru ditempel foto kayak gini. Terus perbandingannya lihat betul, sangat signifikan. Ijazah ukurannya sama, tapi yang di atas masih ada yang namanya watermark. Ini watermark. Tulisan Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada masih ada. Kemudian ada juga yang namanya emboss. Nih, ini emboss di tanda tangan rektor waktu itu adalah Prof. Teuku Yakob. Masih ada. Ya, ini ada. Ini emboss. Ini nggak ada. Watermarknya nggak ada, embossnya juga nggak ada. Jadi ini nanti akan termasuk yang saya sampaikan di depan persidangan, dan artinya ini adalah bukti ya bahwa asli sama palsu itu jelas betul kelihatan. Kami mohon maaf kepada audien dimanapun Anda berada, pengadilan mampunya hanya menyediakan TV. Ya. Malah kita ini saja. Karena sebenarnya keterangan beliau itu yang paling bermanfaat adalah untuk hakim. Meyakinkan apakah proses persidangan ini bukti-bukti yang disajikan tergugat, penggugat itu betul atau tidak. Itu saja. Jadi kalau hari ini Anda tidak bisa melihat tayangan sebagaimana di acara Talk Show TV ya gimana ya. Kami bermaksud menyediakan LCD screen in focus, tetapi tempatnya tidak memadai. Ya. Selamat siang saya ucapkan buat teman-teman semuanya untuk sidang hari ini dengan agenda pihak penggugat menghadirkan keterangan ahli. Sejak awal saya menyampaikan keberatan kepada majelis hakim dengan pertimbangan bahwa ahli dalam memberikan keterangan ini kan diharapkan supaya objektif dan independen. Nah, yang jadi suatu persoalan, meskipun ahli dalam hubungannya dengan para pihak memang tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah. Akan tetapi, saudara-saudara sendiri mengetahui bahwa Bapak Roy Suryo dan Resmond Sianipar berkenaan dengan laporan mengenai dugaan fitnah yang ditujukan kepada Pak Jokowi mengenai ijazah palsu di Polda Metro ini kan telah ditetapkan status sebagai tersangka. Sedangkan gugatan CLS yang diajukan oleh top-topan hakim melalui kuasa hukumnya Bapak Muhammad Taufik dan kawan-kawan, kalau perhatikan dari segi posita gugatan, lingkupnya ini kan juga terkait dengan masalah ijazah yang saat ini sedang menjadi perkara di Polda Metro Jaya. Nah, sehingga kami menilai apapun keterangan yang disampaikan oleh ahli karena memiliki konflik of interest, maka itu tidak akan independen, tidak akan objektif, dan apa yang disampaikan dalam rangka untuk membela kepentingan
daripada ahli itu sendiri dalam statusnya sebagai tersangka yang saat ini sedang dalam proses penelitian di kejaksaan terkait dengan berkas berita acara penyidikan Polda Metro Jaya. Jadi itulah karena kami keberatan atas keterangan para ahli yang bersangkutan sehingga sudah selayaknya akhirnya kami menyatakan untuk tidak bertanya, meskipun ketika Pak Roy Suryo memberikan keterangan, oleh karena saya diberi kesempatan, saya akan menanyakan, tapi pertanyaan saya sebetulnya bukan hal-hal yang sifatnya substansial mengenai pendapatnya, tetapi kami akan lebih mengarah pada status yang bersangkutan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya yang pada saat itu oleh Majelis Hakim belum mengungkap secara jelas di awal persidangan. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian masih perlu kami tanggapi berkenaan dengan permohonan yang diajukan oleh Muhammad Taufik dan kawan-kawan supaya memerintahkan Pak Jokowi hadir di persidangan dengan memperlihatkan ijazahnya. Ini merupakan tuntutan yang berlebihan dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan posita maupun petitum gugatan. Sebab kalau saya perhatikan posita dan petitum gugatan sama sekali tidak ada suatu posita atau petitum supaya Pak Jokowi diperintahkan untuk hadir di persidangan memperlihatkan ijazah sebagaimana yang selama dituduhkan sebagai ijazah palsu. Dan hakim sendiri sebatas memeriksa sesuai dengan ruang lingkup pokok yang disengketakan. Demikian juga petitum tentu saja juga tidak melampaui apa yang dituntut oleh pihak penggugat. Itu yang perlu kami sampaikan, teman-teman. Di depan persidangan, dan artinya ini adalah bukti ya bahwa asli sama palsu itu jelas betul kelihatan. Kami mohon maaf kepada audien dimanapun Anda berada, pengadilan mampunya hanya mengerjakan TV. Ya, malah kita ini saja. Karena sebenarnya keterangan beliau itu yang paling bermanfaat adalah untuk hakim. Betul. Meyakinkan apakah proses persidangan ini, bukti-bukti yang disajikan tergugat, Jadi yang namanya stempel itu harusnya foto dulu, baru di stempel. Sehingga di sininya ada yang namanya lintasannya. lintas ya. Ini contoh yang namanya ijazah yang 99,9% palsu ini. Ya. 99,9% palsu. Mas disepil mas, ini panjenengan kan di hadapan wartawan, Ya. YouTuber. Meskipun nanti ada juga penjelasannya. Ya. Tapi sepil dikit aja mas. Ya spill dikit apa? Ijazah UGM yang asli itu satu. Ukurannya adalah A3. Minimal yang asli mas. Ini seperti ini. Punyanya sekabungan di Mas Bambang. Ya. Mas Bambang Jadi Wijarto. dengan izin adik dari beliau, adik dari almarhum ya Pak Rujito yang pernah memberikan kesaksian juga di sini, saya bawakan ini scan aslinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.